Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya personal banget, tapi dampaknya bisa besar loh. Yap, soal peran keindahan pengalaman estetis dalam hidup kita sehari-hari. Sumber kita kali ini dari buku Beyond Order karya Jordan Peterson. Kita fokus ke aturan ke-8-nya yang lumayan terkenal itu. Jadikan satu ruangan di rumah Anda seindah mungkin. Gitu kan ya? Nah, misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar. Kenapa sih instruksi yang kedengarannya simple, cuma soal nata satu ruangan, dianggap sama penulisnya bukan sekedar urusan interior doang. Tapi, langkah penting ke arah makna, kebenaran, bahkan kebaikan. Yuk kita coba gali bareng. Kenapa satu ruangan aja bisa sepenting itu? Oke, jadi di sumber kita ini dibilang, kalau pengalaman estetis yang didorong aturan 8 ini, itu bisa jadi semacam pemandu intuitif gitu, ke arah apa yang benar dan baik. Wah, ini agak provokatif juga ya idenya. Maksudnya, keindahan itu bukan cuma soal selera gitu ya, tapi kayak kompas internal. Iya, tepat sekali. Yang menarik di sini kan gimana sesuatu yang sering kita anggap, ya ampun, subjektif banget lah, ya apa sih yang indah buat kita, dalam perspektif ini malah nyambung ke fondasi makna yang lebih dalam. Jadi buku ini kayaknya mau bilang kalau keindahan itu mungkin bukan sekedar preferensi acak, tapi respons kita terhadap sesuatu yang harmonis, yang teratur tapi berfungsi baik. Sesuatu yang selaras lah sama cara kerja dunia yang optimal, yang rasanya benar gitu, yang menopang kehidupan. Oh, jadi ketertarikan kita sama yang indah itu kayak sinyal gitu ya, bukan cuma dekorasi semata. Bisa jadi, bisa jadi. Penulisnya sendiri ngasih contoh personal yang kuat banget nih, waktu dia dekor ulang kantornya di kampus. Dan ini bukan cuman sekedar ngecat ulang biasa, dia itu sampai harus berhadapan sama birokrasi kampus yang kaku banget, cuma buat ngubah ruang yang dia bilang itu mirip pabrik mengerikan berlampu neon, itu istilah dia, jadi tempat yang estetik buat dia. Terus, soal perjuangan lawan birokrasi itu sendiri, gimana hubungannya sama ide keindahan ini? Ada kaitannya gitu? Nah, menurut penulisnya, ya perjuangan itu sendiri bagian dari prosesnya. Proses menghadapi, kekacauan, kalau dalam kasus ini ya aturan kaku, lingkungan yang nggak inspiratif, untuk menciptakan keteraturan yang bermakna. Yaitu tadi, ruang yang indah. Dan hasilnya, wah luar biasa katanya. Pengunjung, mahasiswa, kolega, itu katanya pada kaget, lega, malah seneng ada di ruangan itu. Kantornya jadi kayak semacam oase ketenangan dan kreativitas gitu, di tengah lingkungan akademik yang mungkin terasa kaku dan impersonal. Dan ironisnya ya, departemen yang awalnya malah ngalangin itu, Nah, itu dia. sebelah kanan malah make kantor itu buat contoh. Contoh kebebasan kreatif pas rekrut staf baru. Ini nunjukin banget sih ya, kalau lingkungan fisik yang kita tata secara sadar, walau cuma satu ruangan, itu punya efek psikologis yang nyata, bukan soal tampilan doang. Bener banget. Dan pengalaman dia ini kontras banget sama apa yang dia amati terjadi ke banyak orang dewasa. Termasuk dirinya sendiri. Dia cerita gitu, waktu kecil, dia tuh kenal banget setiap detail lingkungannya. Setiap tikungan jalan, retakan di trotoar, hafal dia. Tapi pas sudah dewasa, tinggal di kota yang sama puluhan tahun, dia ngerasa hampir kayak buta gitu, sama detail arsitektur atau keindahan rumah-rumah yang dia lewatin tiap hari. Iya juga ya, itu pengamatan yang menarik banget. Gimana kita bisa kehilangan kepekaan itu ya seiring umur? Kita jadi terlalu fokus ke fungsi, efisiensi, pokoknya lihat cukup buat jalan dari A ke B. Terus kita korbanin kehadiran penuh ya kan? Rasa kagum sama detail, rasanya kayak ada koneksi yang hilang aja sama tempat kita. Iya, kita jadi sering nyaring dunia buat tujuan praktis doang, dan dalam prosesnya kita kehilangan kekayaan persepsi itu. Penulisnya ngelihat anak kecil dengan ketertarikan alami mereka sama hal-hal kecil di sekitar. Itu jadi pengingat kapasitas kita yang hilang ini. Makanya, usahanya dia yang nyari, beli lukisan era Soviet yang bagus tapi murah, terus dia pajang di rumah buat keluarganya, itu bisa dilihat juga sebagai wujud lain dari aturan 8 ini. Itu tindakan aktif bawa keindahan, nilai intrinsik di luar fungsi ke lingkungan pribadi, buat ngelawan kebutaan orang dewasa tadi. Nah, itu nyambung lagi ya ke ide aturan 8. Fokus ke satu ruang sebagai titik mulai. Jadi, ngumpulin seni di rumahnya itu ya versi lain dari bikin satu ruang lingkungan visual keluarga seindah mungkin.
Dan gagasan keindahan sebagai pemandu ini nggak cuma buat ruang fisik aja ya berarti, tapi juga proses kreatif. Ini agak ngingetin ke ide lain di bukunya soal seniman yang sering ada di perbatasan antara kaos dan order. Betul, nyambung ke sana, ke ide bahwa kita ini kan selalu bergerak antara hal yang udah kita paham, keteraturan, dan potensi atau hal yang belum jelas, kekacauan. Nah, dalam pandangan ini, keindahan itu bisa jadi penanda. Penanda kalau kita berhasil bawa sedikit pemahaman, harmoni, atau keteraturan yang bermakna ke dunia. Entah lewat karya seni, nata ruangan, atau mungkin bangun hubungan. Keindahan muncul pas kita berhasil bikin keteraturan yang pas dari potensi kekacauan. Jadi menciptakan keindahan, kayak yang disaranin aturan 8, itu bagian dari proses yang lebih gede lagi. Oke, jadi apa nih implikasi praktisnya buat Anda yang lagi dengerin? Kayaknya ngasih perhatian sadar ke keindahan di sekitar kita, dimulai dari satu sudut atau satu ruangan aja, sesuai aturan 8. Itu bukan hal sepele ya, bukan cuma kemewahan. Menurut sumber ini cara buat terlibat lebih dalam sama realitas. Mungkin buat nemuin makna, dan nyentuh sesuatu yang rasanya benar dan baik secara intuisi kita. Iya, dan ini akhirnya bawa Tipa ke satu pertanyaan reflektif yang penting ya, sejalan sama semangat aturan ke-8 ini. Gimana kalau Anda bener-bener coba deh, bikin satu area kecil aja di tempat tinggal Anda, mungkin meja kerja, rak buku, sudut jendela, atau laci sekalipun. Bikin seindah mungkin menurut standar Anda pribadi. Bukan cuma rapi ya, tapi secara estetis itu memuaskan buat Anda. Nah pertanyaannya, mungkinkah tindakan yang simpel dan fokus ini memperbaiki satu piksel kecil aja di dunia Anda? Itu mulai mengubah cara Anda mandang, ngerasain, atau bahkan interaksi sama lingkungan Anda yang lebih luas? Sesuatu buat Anda renungkan sendiri deh.